Semangat pagi buat anak-anak kami sekalian. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran biologi, yaitu tentang angiospermae. Dan angiospermae ini merupakan pengelompokan dunia tumbuhan yang paling terakhir. Oke, kita mulai bagaimana tentang angiospermae. Angiospermae disebut juga dengan Magnoliophyta. Karena angiospermae ini memiliki ciri khas, yaitu masalah bakal bijinya. Yang dimaksud dengan angiospermae adalah tumbuhan biji tertutup, sehingga bakal bijinya tersebut berada di dalam megasporofil. Dan megasporofil ini akan berdiferensiasi menjadi bakal buah, atau disebut juga dengan daun buah atau karpel. Nah, bentuk dan ukuran bervariasi, sehingga bisa kita pahami bahwa tumbuhan angiospermae ini banyak kita jumpai di sekitar kita yang menunjukkan bentuk dan ukuran yang bervariasi, serta tingginya pun bisa mencapai lebih dari 100 meter. Bagaimanakah struktur tubuhnya? Kita mulai dari akar. Akarnya ada yang tunggang, namun ada juga yang serabut. Sedangkan batang memiliki kambium, namun ada juga yang belum memiliki kambium, dan dipastikan seluruh angiospermae sudah memiliki pembuluh angkut yang terdiri dari xilem dan floem. Sedangkan tulang daunnya adalah bervariasi, ada tulang daun yang lurus dan menyirip serta menjari. Bunga ini dijadikan sebagai alat reproduksi, mana bunga merupakan bagian dari khas dari angiospermae yang disebut dengan tumbuhan Anthophyta. Sedangkan gymnospermae belum memiliki bunga, namun yang mirip seperti bunga itulah yang disebut dengan strobilus, dan itu sudah kita pelajari kemarin. Nah, sedangkan angiospermae sudah ada bunganya, di mana dilengkapi dengan alat reproduksi jantan, itulah benang sari, dan alat kelamin betina, itulah tumbuhan butik. Nah, bunga ada juga disebut dengan bunga sempurna, ada juga yang disebut dengan bunga lengkap. Kalau bunga sempurna itu dibedakan berdasarkan kelengkapan dari alat kelamin jantan dan betina. Sedangkan bunga lengkap dipastikan semua bagian dari bunga ada pada tumbuhan angiospermae. Nah, bagaimanakah reproduksinya? Reproduksi dari angiospermae dikenal dengan pembuahan ganda, yang artinya untuk menghasilkan biji melalui proses pembuahan sebanyak 2 kali. Nah, itulah yang dimaksud dengan reproduksi pembuahan ganda. Nah, sekarang kita lihat dulu gambar dari komponen bunga. Nah, kita mulai dari stamen yang terdiri dari anter serta filamen. Anter inilah kepala sari, sedangkan filamen adalah tangkai sari. Nah, lalu alat kelamin yang betina berupa stigma, stilus, ovari, itulah yang disebut dengan karpel. Nah, karpel inilah yang akan berkembang menjadi bakal buah atau daun buah. Kemudian ada petal, inilah yang disebut dengan mahkota bunga sebagai daya tarik terhadap hewan, terutama serangga, untuk bisa membantu proses penyerbukan. Nah, kemudian ada reseptakel, yaitu merupakan bagian dasar bunga, tempat melekatnya bakal biji atau bakal buah. Nah, di dalam reseptakel, yaitu pada bagian ovari, ada ovula. Inilah yang disebut dengan tempat ditumbuhkannya sel telur atau ovum. Lalu ada sepal, itu adalah bagian dari kelopak.
bunga. Nah, ini sudah tahu kita bagaimana bagian dari bunga. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah siklus hidup dari tumbuhan angiospermae. Nah, kita mulai dari nomor 1. Dari nomor 1 inilah gambar bagian bunga, di mana pada bagian anther, yaitu tepatnya di bagian kepala, disinilah terbentuknya serbuk-sari. Nah, serbuk-sari yang mengandung mikrospora, di mana mikrospora ini terjadi proses pembelahan inti yang semulanya ada 1 inti menjadi 2 inti. Inilah yang disebut dengan serbuk sari atau dikenal dengan istilah polen. Nah, lalu di bagian bunga ini juga terdapat alat kelamin betina, yaitu ovari. Di dalam ovari terdapat ovula, mana di dalam ovula disitulah kita jumpai ada inti sel yang akan mengalami mitosis yang menghasilkan 8 anak inti. Nah, lantas inilah bagian dari susunan 8 inti sel. Dan paling ujung atau dekat dengan pintu mikrofil yang berhubungan dengan pembuluh dari serbuk sari yang memungkinkan sel telur dapat dibuahi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Mikrospor yang sudah mengalami mitosis dan pada saat serbuk sari ini berada di kepala putik atau stigma, maka serbuk sari melebur sehingga memungkinkan inti sel berupa inti sel sperma 1 dan inti sel sperma 2 akan menuju ke bagian saluran menuju bakal buah. Nah, di mana saluran itulah yang dibentuk oleh serbuk sari yang pertama, sedangkan bagian dari inti sperma 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Nah, sehingga terjadi 2 kali proses pembuahan yang memungkinkan terjadinya fertilisasi, yaitu menghasilkan zigot. Nah, zigot ini diselubungi oleh endosperma yang menjadi bahan makanan atau cadangan makanan bagi si embrio. Nah, selanjutnya setelah terbentuk embrio yang memiliki sifat 2N, di mana ada istilah food supply, itu memberi nutrisi bagi embrio. Itu adalah bagian dari biji. Nah, jadi dengan demikian yang termasuk biji yaitu terdiri dari embrio serta suplai makanan serta termasuklah bagian dari biji secara keseluruhan. Nah, akhirnya ini akan berkembang, tumbuh dewasa, kemudian kembali seperti semula. Nah, jadi dengan demikian sudah jelas bagaimana pembuahannya, karena ada 2 kali proses pembuahan sehingga menghasilkan individu. Oke, untuk bisa menambah wawasan kita, perhatikanlah video berikut ini. Flowering plants undergo a unique reproductive process where there are 2 fertilization events. This double fertilization event occurs between the male reproductive organ, the male gametophyte, and the female reproductive organ, the female gametophyte. Before the fertilization event can occur, the ovule has to undergo some changes. At present, the ovule contains 1 reproductive cell, known as the megaspore or mother cell. This cell is diploid and undergoes meiosis, producing 4 haploid megaspores. In the majority of species, 3 of these megaspores degenerate, leaving only 1 surviving megaspore. This surviving megaspore expands and undergoes 3 rounds of mitosis to produce 8 haploid nuclei.
As the nuclei have not developed any individual division, they initially share the same cytoplasm. This complete structure is known as the embryo sac. Within the established embryo sac, cell walls begin to form between most of the nuclei. 3 cells named antipodal cells form opposite the opening of the ovule, known as the micropyle. Another 3 cells form above the micropyle. 2 of these are synergids, and the other is the egg cell. This leaves 2 nuclei in the center of the ovule. These central nuclei remain together in one large cell. It is the egg cell and this central nucleate cell which will eventually become part of the double fertilization event. In order for the double fertilization event to occur, the male gamete, the sperm, must travel from the anther to the embryo sac within the female reproductive organ. The pollen grain contains 2 main cells. A cell named the tube cell makes up the bulk of the pollen grain, and the sperm cell, which at this stage is known as the generative cell. To reach the embryo sac, a pollen grain must land on the stigma. Once landed, it begins to germinate. The tube cell forms a long structure down the style and into the ovary. The generative cell travels behind the tube cell nucleus. Once near the ovary, it divides by mitosis to produce 2 haploid sperm cells. The pollen tube reaches the micropyle and releases the sperm cells into the embryo sac. One of the 2 sperm cells fertilizes the egg cell. This produces a diploid zygote, which will become the embryo. The other sperm cell moves up and fuses with both of the central nuclei, forming a triploid cell. This unusual triploid cell develops into an endosperm and serves as the embryo's food supply during early development. It is only angiosperms, flowering plants, which have this double fertilization characteristic, where a diploid zygote and a triploid endosperm form. Gymnosperms, pines, tracheophytes, ferns, and non-tracheophytes, mosses, lack this double fertilization feature. Ya, jadi itulah yang menjadi tambahan bagaimana proses pembuahan ganda pada tumbuhan Angiospermae. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini juga ada video tambahan mengenai bagaimana tumbuhan Angiospermae. Mari kita simak. Angiosperms. Angiosperms constitute highly advanced plants which dominate the present vegetation. As the name indicates, in angiosperms, the ovules and seeds are enclosed in a sac-like structure called ovary, fruit, angio, sac, sperma means seed. The angiosperms exhibit the following features. 1. Angiosperms are a large group of plants occurring in wide range of habitat, and their size varies from tiny olfia to tall trees, eucalyptus. 2. The sporophyte is the dominant phase of life history. It is differentiated into root, stem, and leaf. 3. The leaves show distinct venation. 4. Vascular tissues are well developed. 5. Distinct secondary growth is seen. 6. Sexual reproduction is carried out by flowers, which may be unisexual or bisexual. 7. Andrecium and gynecium are essential sex organs. They are surrounded by non-essential organs like calyx and corolla. 8.
pollen grains are produced by anthers of the stamen. Pollen grain is the male gametophyte. Female sex organ is pistil. Pistil consists of ovary with ovules. 9. Within the ovule, the female gametophyte or embryo sac is produced. Haploid, embryo sac has 3-celled egg apparatus, 1 egg cell and 2 synergids, 3 antipodal cells, and 2 polar nuclei. The polar nuclei fuse to produce diploid secondary nucleus. Pollen grain, after dispersal from anthers, are carried by air, water, insects, etc. to the stigma. This is termed as pollination. The pollen grains germinate on the stigma and the resulting pollen tubes grow through style and reach ovule. The pollen tube enters embryo sac where 2 male cells to form zygote. The other male gamete fuses with diploid secondary nucleus to produce triploid primary endosperm nucleus. Because of the involvement of 2 fusions, this event is termed as double fertilization. The zygote develops into embryo and primary endosperm nucleus develops embryo. The synergids and antipodals degenerate after fertilization. The ovules develop into seeds and the ovaries develop into fruit. 10. Pollination is indirect as ovules are enclosed in ovary. 11. The male gametes are non-motile. 12. Water is not essential for fertilization. 13. Angiosperms are characterized by double fertilization and triple fusion. 14. Endosperm is a post-fertilized product and is triploid. 15. As a result of post-fertilization changes, fruit formation takes place. Fruit encloses seeds. Angiosperm includes 2 classes, dicotyledons and monocotyledons. Dicotyledons, bean, sunflower. 1. 2 cotyledons are seen in the seed. 2. Root system is taproot. 3. Leaves show reticulate venation. 4. Flowers are tetramerous or pentamerous. Class Dicotyledone is divided into 3 groups: polypetally, B. Gamopetally, C. Monochlamydae. Monocotyledons. Example: rice, wheat, sugarcane. 1. Single cotyledon is seen in the seed. 2. Root system is of adventitious type. 3. Leaves are with parallel venation. 4. Flowers are trimerous. Nah, sekarang kita ulas bagaimana klasifikasi daripada Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae ini cukup banyak pengelompokannya, sehingga kita bisa ulas satu persatu, yang mana Angiospermae terdiri dari 2 kelas, yaitu Dicotyledon atau nama lainnya Magnoliopsida. Tumbuhan dikotil ini disebut dengan tumbuhan keping biji belah 2 yang terdiri dari ordo. Ada Casuarinaceae, di mana terdiri dari famili Casuarinaceae, contohnya Casuarina equisetifolia lah yang disebut dengan cemara laut. Ada Casuarina junghungiana
itulah yang disebut dengan cemara gunung. Nah, inilah tumbuhannya, sedangkan yang ini adalah tumbuhan cemara gunung. Oke, kita lanjutkan. Ordo Caparales, yaitu ordo yang memiliki famili Caparaceae, contohnya Gynandropis speciosa. Nah, inilah contoh atau gambar dari Gynandropis speciosa. Lalu ordo Malvales, yang terdiri salah satunya adalah famili Malvaceae, contohnya kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Lalu ada kapas, yaitu Gossypium sp. Nah, inilah tumbuhan kembang sepatu, dan satu lagi inilah tumbuhan kapas. Nah, yang keempat, ordo Myriales adalah memiliki famili Myrtaceae, contohnya Eucalyptus, lalu Eugenia Caryophyllus, itulah yang disebut dengan cengkeh. Nah, inilah tumbuhan Eucalyptus yang memiliki tinggi bisa mencapai 100 meter. Kemudian ada cengkeh. Nah, seperti inilah bunga cengkeh. Nah, kemudian ordo Fabales, yang salah satu familinya adalah Leguminosae atau Fabaceae. Contohnya Mimosa pudica, yang disebut dengan putri malu. Lalu Arasis hypogae, itulah kacang tanah. Nah, inilah kelompok Leguminosa, dan satu lagi inilah kacang tanah. Yang keenam, ordo Gentianales, itu salah satu familinya adalah Apocynaceae, contohnya Catharanthus roseus atau tapak darah. Lalu ada famili Compositae yang disebut nama lainnya Asteraceae, mana contohnya adalah Lactuca sativa atau disebut juga dengan selada. Ini tumbuhan tapak darah, dan ini adalah selada. Kemudian ada ordo Piperales, salah satu familinya adalah Piperaceae, contohnya Piper beetle atau sirih. Lalu ada Piper nigrum, itulah yang disebut dengan lada. Nah, inilah tumbuhan sirih, lalu inilah tumbuhan lada. Kemudian yang kedelapan, ordo Rosales, yang salah satu familinya adalah Rosaceae, contohnya Rosa hybrid atau disebut juga dengan mawar. Lalu ada Malus sylvestris atau apel. Nah, inilah tumbuhannya, yaitu mawar, dan satu lagi ini adalah tumbuhan apel. Kemudian yang kesembilan, ordo Solanales, mana familinya adalah Solanaceae, contohnya Solanum lycopersicum atau tomat. Datura metel, itulah kecubung. Nah, ini tumbuhan dari tomat, dan satu lagi inilah kecubung. Kemudian yang ke-10, ordo Magnoliales, salah satu familinya adalah Magnoliaceae, contohnya Michelia campaca. Inilah tumbuhan. Kemudian yang ke-11 adalah ordo Caryophyllales, di mana familinya yaitu Nyctanginaceae. Contohnya Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4. Nah, inilah tumbuhan bunga pukul 4. Lalu yang ke-12 adalah ordo Nymphaliales, mana familinya adalah Nymphaceae, contohnya Nymphaenochalie, itulah teratai. Nah, inilah tumbuhannya. Kemudian yang ke-13 adalah ordo Sapindales, yang mana salah satu familinya adalah Rutaceae, yaitu contohnya Citrus maxima atau jeruk Bali. Ya, inilah gambar dari jeruk Bali. Nah, sekarang kelas yang kedua dari Angiospermae, yaitu Monocotyledonae atau Liliopsida. Nah, Monocotyledonae ini adalah tumbuhan yang bijinya berkeping satu. Terdiri dari ordo, yang pertama ordo Liliales, yang familinya adalah Liliaceae, contohnya Lilium regale.
lah yang disebut dengan bunga lili. Nah, inilah tumbuhan bunga lili. Lalu yang kedua, ordo Asparagales, karena familinya adalah Amiraladaceae. Contohnya Polyanthus tuberosa, inilah yang disebut dengan bunga sedap malam. Pada famili Orchidaceae, contohnya Vanda tricolor atau disebut dengan anggrek. Nah, ini tumbuhan bunga sedap malam, sedangkan yang ini adalah tumbuhan anggrek. Yang ketiga adalah ordo Arecales, familinya Palmae atau Arecaceae. Contohnya Cocos nucifera atau kelapa, dan inilah gambar kelapanya. Nah, kemudian ordo yang keempat yaitu ordo Poales, familinya Gramineae atau Poaceae. Contohnya Oryza sativa atau padi, dan Imperata cylindrica atau ilalang. Lalu ada famili Bromeliaceae, lah contohnya Ananas commosus atau disebut juga dengan nanas. Kemudian inilah gambar dari tumbuhan padi, lalu ini ilalang, dan inilah tumbuhan nanas. Lalu yang kelima ordo Gingeberales, familinya adalah Musaceae, contohnya Musa paradisiaca atau pada famili Gingeberaceae, contohnya Gingeber officinale atau jahe. Nah, kita lihat gambarnya, ini adalah pisang dan satu lagi adalah jahe. Yang keenam ordo Caryophyllales, familinya Cactaceae dan contohnya adalah Opuntia elatior atau dikenal dengan tumbuhan kaktus. Inilah tumbuhan kaktus. Baik. Kemudian yang terakhir adalah ordo Pandanales, yang mana familinya adalah Pandanaceae dan contohnya Pandanus tectorius atau pandan. Nah, inilah tumbuhan pandan. Baik, inilah yang menjadi pembelajaran kita tentang Kingdom Plantae, yang kesimpulannya Kingdom Plantae terdiri dari tumbuhan lumut, tumbuhan paku, Gymnospermae, dan Angiospermae. Oke, semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.